Sekarang saya ada di Pasar Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Oke, sudah bersama saya Andi Wataha, tapi lebih kerennya dipanggil Lolita. Lolita. Nama pasar. Nama pasar Lolita. Oke, senang sekali. Ini ada yang berbeda. Soalnya kalau di Pasar Sanggeng biasanya yang jualannya di butik seperti ini biasanya saudara-saudara kita yang bukan orang asli Papua. Tapi kali ini berbeda sekali karena ada suasana baru. Karena Andi ada di sini, yang tanda kutip dia bukan dari luar tapi dia anak asli Papua yang mau berjualan seperti ini. Iya. Apa sih yang memotivasi kamu, Loli, sampai kamu mau jualan seperti ini dan kenapa memilih untuk berjualan seperti ini? Yang memotivasikan saya sebenarnya, saya memang suka berdagang, suka menjual, ya, suka terjun ke dunia bisnis. Kebetulan memang dari kecil saya orangnya suka menjual. Kalau untuk soal dunia bisnis, saya lebih senang terjun ke berlangsung dengan pasar untuk menjual produk, entah itu menjual apa. Kebetulan teman saya, memang saya pernah bersama-sama dengan teman saya menjual cakar, menjual salah satu pakaian-pakaian bekas. Menjual cakar? Iya. Cakar Pakaian kan maksudnya? istilahnya baju-baju bekas. Jadi dengan teman saya ini sama-sama menjual cakar, saya jadi asistennya, dia yang bos. Cuman karena waktu itu dia pulang kampung, pas pulang kampung sudah kebetulan dia menjual barang-barangnya sebagian ke saya. Contohnya seperti hanger. Ya sudah, ketika dia menjual hanger, ya saya juga berpikir begini, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Istilahnya kan kita sama-sama makan nasi, istilah bahasa katanya begitu ya kak. Jadi kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Jadi sudah pas dia jual hangernya, saya beli hanger. Terus saya juga berpikir ke depan, kalau saya usaha kayak yang saya punya teman usaha, kenapa di non fakti dari perantau dari tempatnya sana di kesini saja dia bisa menjual. Kenapa saya nggak bisa di sini, saya tidak bisa untuk. Dia bisa, berarti saya juga bisa. Iya, istilahnya begitu. Kenapa jadi? Saya yang pengen kenapa Barang apa jadi? Barang apa? Jadi istilahnya begini kakak, sudah saya juga berpikir kayak gitu. Masa dia yang dari seberang sana bisa datang ke sini, dia bisa diterdasa masalah sini. Saya yang asli Sumatera bisa, kok juga terlalu kalah. Jadi sudah. Bikin saya yang punya, jadi sudah langsung sambil. Saya anggap punya, begitu kan? Iya, jadi saya ambil keputusan kakak, saya ambil keputusan untuk saya berpikir, saya ambil keputusan begini kan. Saya sudah beli dia punya hanger, contoh kecil ya hanger. Pasti kalau hanger kan butuhkan baju, butuhkan yang lain-lain lah. Ya sudah, secara bagaimana untuk saya bisa dapat barang. Kebetulan dia di kampung, saya pakai catat, ada dia punya barang-barang sisa. Dia bilang, Loli, saya punya barang-barang sisa, nanti kalau lanjut jual sudah. Sudah, saya langsung bilang, iya sudah Beb. Baik ya? Iya sudah Beb. Kok barang-barang sisa biar saya bayar sudah. Dia jual, dikasih saya karung, dikasih 2 karung. Sudah berpikir begini, 2 karung itu saya manfaatkan untuk saya cari modal lagi, saya putar. Jadi sudah kebetulan saya pelanggaran kan banyak. Dulunya saya belum jualan di pasar, saya masih jualan keliling. Jadi Oke. saya keliling itu di bukan dalam wilayah Manokwari, tapi di bagian luar, contohnya macam SP1 sampai SP9. Pakai motor? Pakai motor, kadang Luar kita biasa. kontrak mobil juga. Kontrak mobil cuman karena pas saya teman sudah pergi kampung, akhirnya tidak mungkin saya sendiri sama kontrak mobil. Ya terpaksa saya feelingnya sudah, saya pakai motor, saya pakai motor sebagian, saya taruh di taksi. Oke. Titip di mobil. Loli, ini sudah berapa lama nih kau jalankan bisnis seperti ini? Kalau untuk berapa lama, sudah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Iya, menjalankan bisnis bisa kayak begini. Oke. Bagaimana aku bisa melakukan bisnis ini? Usaha seperti ini untuk pertama kalinya. Bagaimana aku memulainya begitu? Untuk memulainya memang kakak, misalnya untuk khususnya kita anak putra daerah pasti kan banyak tantangan. Terus pasti namanya anak putra daerah kan pasti kau punya rasa malu, minder, terus rasa untuk istilahnya rasa bersaingnya tuh pasti kau merasa bahwa kau tidak bisa. Itu yang pasti ada di dalam kau punya pikiran. Tapi kenapa satu yang saya pakai prinsip hidup begini, orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Oke. Semua hal itu kita mulai dengan kau punya kemauan saja. Itu saja yang saya punya prinsip, itu saja. Maksudnya begini, kalau ada kemauan pasti di situ juga ada peluang. Mantap sekali. Berarti tadi Loli sempat bilang tantangan dan kendala. Nah, ini apa tantangan dan kendala terbesar ini? Tantangan kan begini, kadang tuh anak Papua kalau tuh beli, apalagi jarang ya tuh anak Papua untuk
berdiri di pasar untuk bersaing dengan non Papua. Pasti kan tong merasa bahwa tong jualan lengkap, sedangkan tong jualan kayak begini, tong jualan cuma kayak begini saja. Dong jualan karena memang dong punya bidang di bagian situ. Untuk orang pendatang sendiri yang maksudnya tong punya, kadang tuh bukan kadang, memang kadang anak-anak Papua pemikirannya tuh sebelum tong melakukan, tong sudah patah semangat tuh muka. Itu kebanyakan anak Papua. Gitu. Istilahnya begini, sebelum tong berperang tong sudah menyerah. Kebanyakan anak muda Papua tuh pasti dong punya pemikirannya tuh dong takut kalah bersaing. Kadang hal itu juga ya, betul. Takut kalah bersaing dalam arti begini, kenapa tong harus mesti takut kalah bersaing, sedangkan kita sama-sama makan nasi, tong minum air putih, tong sama-sama. Nah ini menarik sekali Loli. Terus bagaimana kau bisa motivasi kau diri untuk bisa maju gitu? Untuk memotivasikan saya punya diri, saya selalu percaya bahwa istilahnya saya harus bisa seperti mereka. Kenapa ada orang tidak bisa, saya tidak bisa. Istilahnya saya berjuang di saya punya tempat ini, jadi saya tidak boleh harus kalah. Saya harus bisa seperti mereka. Itu saja yang memotivasikan saya. Terus saya yakin dan percaya bahwa saya akan bisa. Bukan berarti saya hitam, saya rambut keriting, terus saya tidak bisa. Oke. Kadang kan anak Papua punya satu hal yang dong tidak pede lah, dong punya kepribadian diri itu kan kadang esok rambut keriting, saya kulit hitam, mungkin sama duduk di pasar. Pasti kan yang duduk di pasar kan rambut lurus, putih, baru pintar untuk mengambil pelanggan, menawarkan barang ke setiap orang-orang yang datang. Kenapa saya tidak bisa? Dorong juga bisa, saya harus bisa bersaing. Dalam arti saya harus bisa bersaing di dalam bidang ekonomi atau di dalam dunia pasar. Itu yang terkadang terinspirasi juga dari istilahnya, terinspirasi dari teman-teman non pendatang ya. Dorang bisa, kenapa kan tidak bisa? Kasihan loh, tong sama-sama hidup, tong sama-sama untuk mencari Jepang kan? makan, baru kalau sebentar, tidak bisa. Jadi yang untuk menginspirasikan saya tuh, kadang saya berpikir juga tong bisa, tong harus bangkit dari zona yang tidak nyaman menjadi nyaman. Zona nyaman gitu, keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman menjadi yang lebih. Oke. Loli, berarti hal-hal apa sih yang belum kau capai dalam kau punya hidup ini? Dan apa yang ingin kau capai dalam hidup? Yang untuk saya capai dalam satu hidup, kebetulan saya juga kan lagi merintis, saya punya perkuliahan. Terus untuk mengisi saya punya hari-hari kekosongan, saya harus di pasar, saya harus menjual. Dengan adanya jualan kayak begini, bisa membantu saya punya perekonomian, bisa membantu saya punya biaya kampus. Karena memang untuk secara ekonomi memang ekonomi keluarga agak sedikit lemah. Jadi saya harus bisa menjual, saya harus bisa berdiri di pasar ini untuk saya punya orang tua punya kebutuhan. Dalam arti bukan cuma saya punya kebutuhan perkuliahan, tapi saya orang tua punya mungkin kebutuhan beli sayur, beli sabun, saya adik-adik dong di rumah, dong juga sekolah. Pasti saya punya, saya kan kakak semua sudah istilahnya sudah kerja, tapi kan masih ada sama mama. Tidak mungkin kan saya harus diam terus, apalagi kan untuk dunia sekarang kan untuk mencari lapangan kerja agak susah kakak. Makanya orang harus bisa menciptakan lapangan kerja. Dalam arti kan kita harus bisa kreatif untuk mengembangkan usaha, entah itu mau usaha apa dari tong punya kreativitas, tong harus bisa. Makanya saya lebih pilih untuk. Tapi tidak malu ya jualan begini ya? Ngapain juga malu ya? Selama itu itu halal ya, selama itu sesuatu yang baik, kenapa malu? Oke, terus Loli, apa yang tadi kan Loli bilang motivasi diri tadi sudah oke. Nah kemudian ini kalau mau dilihat kan sekarang kita punya pemuda Papua ya, anak-anak muda ini kan mungkin kalau seperti yang Loli lakukan mungkin ada yang malu begitu ya, mungkin aduh semua begini tapi saya malu begini. Nah pesan Loli buat teman-teman pemuda supaya apa ya, terutama untuk pemuda di Manokwari dan untuk pemuda Papua. Nah ini bagaimana nih pesannya? Jadi untuk saya secara pribadi, saya punya pesan buat anak-anak Papua yang ada di Kabupaten Manokwari, khususnya Provinsi Papua Barat. Kamu jangan sia-siakan, kamu punya kreativitas. Apa yang Tuhan kasih, kamu punya kreativitas, entah itu mau di bidang menyanyi, di bidang kesenian, di bidang mungkin kamu dance. Tuhan sudah porsikan setiap manusia itu punya bakat yang Tuhan kasih, kamu harus mempergunakan dengan baik-baik. Mungkin yang tidak bisa sama dengan kakak Loli di sini untuk secara visualnya kan bisa menjual bertatapan dengan dunia pasar. Mungkin Tuhan sudah sediakan kamu punya kreativitasnya, jadi kamu harus bisa kembangkan itu. Entah kembangkan itu untuk mengurangi
tindakan tingkat kriminal khususnya buat orang anak generasi muda Papua. Karena generasi muda Papua tuh hampir 90% tuh di bagian dunia luar tuh dong sudah hancur sekali, dalam arti mungkin dong isaplem, dong mabuk, dong bikin hal yang tidak menyenangkan. Itu juga bikin orang anak muda Papua punya secara pribadi tuh punya kalau untuk secara pribadi tuh anak-anak Papua juga kalau kayak begitu kan dipandang oleh masyarakat kan kurang terlalu bagus ya di mata masyarakat. Apa itu saya pesan di sini, kamu harus bisa. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih buat kamu kembangkan, kamu punya kreativitas, kamu punya talenta lewat masing-masing bidang. Entah itu ada yang menyanyi, ikut vokal grup, mungkin ada yang pintar masak, bisa buka lapak untuk jualan online, atau bisa masak-masak terus sambil menawarkan dia punya jasa masaknya, mungkin dia catering. Terus mungkin ada yang bisa di dalam bidang dance, dia punya talenta itu jangan disimpan, tapi dia harus bisa kembangkan. Karena saya tahu dan saya yakin dan saya percaya bahwa anak-anak muda Papua itu pasti bisa, karena punya kreativitas itu luar biasa dari apa yang Tuhan kasih. Saya juga yakin bahwa anak-anak muda Papua itu punya segalanya, tidak miskin. Di punya negara ini Tuhan sudah kasih orang itu sangat bonus. Orang itu berbeda daripada yang lain, tapi jangan kamu salah gunakan kan punya perbedaan itu dengan hal-hal yang merugikan kan punya kepribadian diri. Itu saja pesan dan kesan. Dan satu lagi saya tambah, jangan pernah kamu malu tentang apa yang kamu lakukan, karena hari ini sampai dengan hari ini Tuhan masih bisa kasih tahu nafas hidup. Kamu harus bisa bersyukur karena Tuhan bisa kasih tahu nafas hidup, bisa kasih tahu kekuatan. Jadi kamu jangan sia-siakan, kamu punya waktu di luar sana untuk kamu jalan, kamu mabok, terus kamu pajak-pajak, kamu jambret, itu salah. Kamu harus bisa ubah kamu punya kepribadian yang tidak baik itu menjadi baik. Dalam arti mungkin kamu bisa pergi dorong gerobak di pasar, kamu tidak usah malu. Orang dari seberang sana bisa datang dorong gerobak untuk menawarkan mama-mama orang untuk gerobak dorong tuh dong dapat uang daripada kamu pergi duduk di ujung-ujung pasar, ujung-ujung mungkin tempat-tempat gelap untuk standby orang datang terus kamu jambret dorang, kamu bikin tindakan kriminal di Papua Barat semakin banyak. Yang pasti yang rugi orang sendiri, anak muda Papua. Terus yang malu juga Tom sendiri. Jadi saya cuma pesan anak-anak muda Papua, ingat harus kreatif dan takut akan Tuhan.